Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sidik fakta, bos. Bicara fakta, ungkap realita. Hari ini adalah hari yang spesial buat saya. Wah, dredeg aku nunggoni wong penting, lama banget, dan suatu kehormatan beliau menemani saya. Ngomong-ngomong soal tamu saya mau bicara sedikit nih. Siapa yang mungkin pernah dengar ada orang yang jualan bebek goreng, tapi cabangnya itu udah hampir 200 cabang. Wah. Ayo, sama Jal. Terus ditambah lagi buka bakso loh, ya Jal. Ini cluenya gampang banget nih. Terus ditambah lagi dia mau buka wisata di Salatiga, di Suruh, wisata kebun durian. Sopo meneh? Coba tebak ya. Hari ini saya kedatangan tamu yaitu Mas Setyo Budi. Selamat datang, Mas. Selamat sore. Wah, sibuk banget ya Mas, mau ya Mas. Dari mana Mas tadi, Mas? Ya, keliling tadi lihat pabrik. Dari pabrik. Jadwalnya itu padat banget, tapi alhamdulillah sidik fakta berkesempatan untuk ngobrol. Dan sebetulnya secara pribadi saya sendiri punya janji Thomas, karo jenengan Thomas. Saya pengen buatin buku autobiografi. Kenapa saya pengen bikin ya? Kok ini orang yang pantas banget, ini mentor saya usaha luar biasa banget. Mas, boleh kita ngobrol-ngobrol ya Mas? Ya. Mas Budi ini kan sosok yang luar biasa, mempunyai usaha yang banyak, berkembang semua. Mas, berapa usaha yang sekarang ditekuni Mas? Ya, bebek ya, penyetan. Bebek. Bakso. Angkringan. Kopi klotok. Wah, kopi klotok ya. Yang lain ini kan kuliner ya. Satunya lagi langsung lebih ke wisata. Wisata ya, kelima ya. Mas sakmono usaha keh. Piye carane sampean? Gimana sih carane jenengan itu mengelola sebanyak itu usaha? Ayo, ini banyak yang tanya. Jadi kemarin-kemarin sudah saya simpulkan, banyak saya catat orang-orang yang pengen tanya, pengen ketemu dengan Mas Budi tapi nggak bisa. Ini salah satunya tanya. Sakmono akeh piye carane ngatur, Mas? Oh iya. Kalau dalam pola pikir saya tetap mudahnya ini karena Tuhan, karena Gusti Allah. Kalau Tuhan nggak kasih ya sulit. Oke. Tapi karena Tuhan kasih, sulit jadi mudah. Roto angel dicerubeng. Ya, mantap. Jabarkan ya Mas. Karena begini ya. Semua orang berikhtiar pasti sama lah. Punya cita-cita pasti sama lah. Iya. Iya kan? Semua orang pasti ingin sukses. Yes. Dalam bisnis pasti ingin maju. Kan pasti begitu. Ya. Nah, artinya semua orang itu pasti melakukan hal yang sama. Ya. Tapi siapa yang akan ditunjuk sama Tuhan untuk jadi perantara rezeki banyak orang, perantara manfaat banyak orang? Tentunya itu Tuhan yang akan menentukan. Nah, tetapi lepas dari itu, memang ikhtiarnya manajemen memang harus mengerti. Kalau manajemen nggak ngerti, bagaimana bisa tahu fungsi delegasi ke bawah? Dalam satu bisnis itu kan bisnisnya banyak tuh, ya. Lini-lininya di bawah itu kan banyak sekali. Ya. Nah, delegasi ini yang penting. Kan tidak mungkin saya harus mengerjakan itu semua sendirian. Tidak bisa. Artinya semua itu dikerjakan oleh banyak orang. Nah, delegasi ini yang harus jalan. Kita konsep ya, kita buat sistem, nah dijalankan oleh semuanya. Itu kira-kira Mas. Wes, berarti sebetulnya memang komplek ya Mas. Harus komplek banget ya, mulai dari ketuhanan sampai ke dunia itu manajemen bagaimana iso ngatur itu semua ya. Nah, sebelum aku tanya lebih lanjut tentang manajemen Mas, ini saya pengen mengenal sosok Setyo Budi atau yang sering panggil apa Mas Budi ya. Mas Budi. Mas Budi bebek ya kan. Nah, saya pengen tahu Mas, masa kecilnya kan nggak mungkin sekonyong-konyong jadi orang sukses seperti ini. Bisa nggak? Boleh nggak Mas diceritain masa kecil Mas Budi itu lahir di mana? Terus sebagai apa atau orang tua? Mungkin berkenan untuk cerita? Iya, nggak apa-apa. Jadi saya akan cerita di mana sebenarnya sebagian itu karena saya sebelum lahir sampai besar itu kan kecil mungkin banyak yang nggak ingat, cuman kan banyak cerita. Yes. Dari siapa? Dari bapak saya, dari ibu saya kan. Dulu tahun 1980 bapak itu transmigrasi dengan ibu ke Kalimantan.
Kemudian 3 tahun setelah itu lahirlah saya. Saya lahir di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kabupaten Kapuas. Oh, bukan orang Jawa itu? Saya orang Jawa, Orang Jawa. bapak saya ikut transmigrasi. Transmigrasi. Ke Kalimantan Tengah ya, di Kabupaten Kapuas itu. Kemudian saya lahir di sana. Nah, kemudian kalau nggak salah ini menurut cerita bapak saya itu 1 tahun atau 2 tahun usia saya diajak pulang ke Jawa. Kemudian jeda 3 tahun ya mungkin di Kendal, diajak ke Jawa itu di Kabupaten Kendal. Karena bapak ibu saya, mbah-mbah saya semua dari Kendal semua, asli orang Kendal. Saya ingat usia saya waktu itu, waktu mau saya SD, karena kebetulan saya masuk SD terlalu cepat, usia 5 tahun ya. 5 tahun itu, usia 5 tahun saya diajak transmigrasi ke Sumatera Selatan. Ke Kabupaten Muara Enim. Luar Jawa mana? Ya, ke Sumatera tadi. Sumatera. Lebih dekat ya. Lebih dekat lah. Ke Muara Enim. Saya masih ingat betul waktu itu naik kereta, karena satu rombongan transmigrasi itu ya, naik bis, satu rombongan itu sampai ke lokasi di Sumatera Selatan itu, di tengah perkebunan kelapa sawit. Nah, di situ saya dibesarkan karena bapak saya ikut transmigrasi. Bapak saya petani, ibu saya petani. Di Kalimantan juga dulu sama. Bapak saya transmigrasi, petani sama. Bedanya kalau di Kalimantan itu dulu kalau nggak salah, menurut cerita bapak saya itu pertaniannya kayak padi, ya persawahan lah kayak gitulah. Kalau yang di Sumatera Selatan itu lebih ke tanaman keras, mayoritas sawit, kelapa sawit. Nah, saya dibesarkan di sana. Saya SD tamatan di sana, 6 tahun kan berarti. SMP 3 tahun saya juga di sana. SMA 3 tahun juga di sana. Jadi saya itu yang betul-betul stay di Muara Enim itu ya, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan itu 12 tahun. 12 tahun. Saya dibesarkan ke sana. Nah, tahun 2001 saya lulus SMA, Mas. Lulus SMA baru saya sekolah ke Semarang. Kuliah ke Semarang. Kuliahnya di Semarang. Kuliahnya di Semarang. Nah, kemudian berjalannya waktu gitu ya, saya punya istri orang Semarang. Akhirnya tidak kembali ke Sumatera. Nah, mulailah bekerja di Semarang, ya di Jawa lah ya, Semarang, Jakarta dan sekitarnya lah pokoknya. Kemudian mulai berbisnis itu di Semarang sampai sekarang ini. Walaupun banyak perjalanannya nanti lah, itu kira-kira. Dulu di Jawa pertama kali kerja apa, Mas? Kan masih kuliah. Kuliah. Terus kemudian jadi cerita gini, saya kuliah itu kan nggak lulus. Rak lulus. Kuliah di mana itu kalau boleh tahu? Saya kuliah di Akademi Maritim ya di Semarang. Jurusan pelayaran. Sampai semester? Kalau nggak salah saya waktu itu ya karena sudah 23 tahun ya. Kalau nggak semester 2 apa 3, semester 3 mungkin 3. Orang melanjut ke? Nggak melanjutkan. Ya karena ya banyak hal ya karena kayaknya salah tidak passion saya untuk jadi pelayar. Jadi pelaut lah. Pelaut yang harus keras kayak gitu ya. Kayaknya sih bukan saya banget mungkin. Sehingga saya teruskan pun percuma. Terus kemudian karena saya kuliah itu saya anggap diri saya gagal. Saya pulang itu malu. Terus? Mau pulang ke rumah bapak saya di Sumatera itu, malu saya, Mas. Saya nggak pulang 10 tahun. Lebih 10 tahun lebih. Hampir 11 tahun. Nggak pulang ke luar Jawa? Nggak pulang. Sama sekali nggak pulang. Karena apa? Saya ingin pas saya pulang itu, paling tidak saya sudah sukses. Walaupun tahapannya, suksesnya waktu itu kan ya belum saya tahap ini ya. Tapi bagi saya pada saat saya sudah punya rumah, saya punya mobil, penghasilan puluhan juta itu bagi saya sudah cukup kategori sukses di kala itu. Sehingga di kala itu saya pulang itu 2001 saya bulan Mei ke Jawa ya, kuliah di Jawa. Saya pulang lagi itu 2011 akhir kalau nggak salah. 2011. 10 tahun yang akan datang ya. 10 tahun lebih kan? Lebih. 10 tahun lebih. Itu baru saya pulang. Terus apa yang saya lakukan di Jawa ini? Saya itu ya melamar kerja itu ratusan lamaran. Zaman dulu nulis tangan ya, Mas? Tulis tangan. Masih tulis tangan itu ya? Tulis tangan. Kita kirimkan ke perusahaan-perusahaan.
nggak ada yang nerima ternyata. Masih ingat nggak perusahaan pertama yang jenengan lamar? Ya, mungkin sopo ngerti bosnya delok. Siapa yang lihat? Saya lupa. Oke. Tapi ada satu perusahaan yang membuka lapangan kerja memang sangat banyak waktu itu sebagai sales. Oh, sales. Tenaga penjual. Sales, ya. Itu dulu satu-satunya perusahaan yang terima saya sebagai sales. Satu-satunya. Satu-satunya. Karena ratusan tadi nolak. Dari ratusan lamaran yang saya buat, hanya satu yang menerima saya sebagai sales. Sales itu. Yeah. Nah, di situ saya mulai belajar selama 5 tahun kerja. Ceritanya. Itu pun sudah perjalanan dulu karena ngelamar kerja sana sini nggak terima. Kemudian mau bisnis ya, belum punya pengalaman, belum punya modal. Tapi tetap saya lakukan. Misal dulu gini ya, waktu saya sebelum kerja itu ya, saya ada ya kalau di kampung itu ada rokok-rokok yang kayaknya non cukai mungkin karena murah-murah itu ya. Itu saya beli dari beberapa distributor lah, gitu distributor. Ya. Kemudian saya jual, saya titipkan ke warung-warung di kampung-kampung itu. Ternyata kan rame. Itu wes sudah mulai usaha. Itu Mau masih mencoba. waktu masih bareng-bareng lamar kerja. Bareng-bareng kerja tadi. Lamar kerja Rai Tompo, akhirnya ngedol gue. apapun yang ini kayak helm Ya, saya jual jual. dulu. Yang mana pokoknya jadi duit terus Dijual semua, ya? dijual. Ya. Beli apa, jualan apa. Jadi yang penting waktu itu bicaranya dapat duit. Tapi artinya dagang kok. Ya. Saya lebih ke dagang, lebih ke penjualan. Itu awal-awal dulu pertama saya masuk bicara cari duit, cari uang. Itu dagang. Ya. Jualan. Itu di awal seperti itu. Terus habis mengenal belajar di sales itu ketemu Mbak Ika dong, ketemu sama istri itu pas kapan, Mas? Itu ketemunya ya pas masa-masa itu. Masa-masa rekoso nih golek itu. Iya, cari kerjaan, lamaran banyak nggak diterima. Itu saya sudah kenal sama istri. Oh, udah kenal. Pacar, kan? Pacar. Kenal. Saya masih karena belum diterima kerja di mana-mana ya freelance tadi. Terus pokoknya apapun saya yang bisa dijual itu kan. Sepenting saya nggak maling lah. Pernah nggak berpikir jenengan malu banget pas jualan itu? Pernah nggak sampai hati ngomong, aku kok izin ya, aku ngedol koyok gini, aku kok malu ya? Pernah nggak, Mas? Sebentar. Nggak ngerti enggak ya? Ora iya. Emang Jadi kalau kelihatannya emang wis mental ya, basic ya, wis dilatih, rekoso. Jadi memang harus mau nggak mau apapun yang bisa dijual untuk jadi menghasilkan. gini, Mas, saya juga heran ya. Saya jualan itu. Bagi saya ringan-ringan saja loh. Jadi saya misal gini, dulu itu waktu saya pernah saya ikut ya salah satu multi level itu ya, tapi saya nggak usah sebutkan multi levelnya apa, multi level. Kemudian saya demo jualan ke arisan-arisan ibu-ibu, PKK gitu ya. Ada beberapa pengajian saya datengin kayak gitu ya, saya demo produk dari salah satu multi level itu. Dimana di situ banyak ya ratusan orang tentunya di situ kan. Saya kayak penjual jamu zaman dulu. Presentasi ya, kayak demo ya presentasi. Bla bla segala macam. Iya. Saya juga heran, waktu itu usia saya juga masih sekitar 18-an, 19-an mungkin ya. 18. Tapi ya saya santai saja. Nggak ada beban kalau untuk urusan jualan itu kayak nggak ada beban loh, santai aja. Aku mengalir aja pokoknya kemana-mana harus jualan pokoknya. Jadi nggak ada beban yang kira-kira kok jualnya aku ini ya apa, aduh males apa nggak ada. Dari dulu memang senang jualan itu. Memang hobinya jualan itu ya, iya. passionnya. Loh, tapi kan 10 tahun Mas. Jadi kan 10 tahun bilang bahwa Mas Budi nggak pulang ke orang tua, iya kan? Betul. Ada rasa rindu nggak? Saya yakin pasti rindu dong. Tapi bagaimana cara ngatasinya? Ini sosok Mas Budi piye cara ngatasinya? Kan gini, dulu kan awal-awal saya ke Jawa itu kan handphone juga belum semarak sekarang ya. Ya. Masih mahal ya, Budi itu ya. Yang itu. Terus kita main surat. Oh, surat, Mas? Surat, tulis tangan surat. Surat kirim terus? ke Sumatera. Nanti ibu saya tulis surat kirim ke Jawa kayak gitu. Jadi main surat-suratan. Kemudian mulai di 2000 berapa itu mulai handphone mulai agak naik banyak ya. Ya udah, di Sumatera ada handphone, di sini ada handphone, akhirnya ya telepon-teleponan. Oke. Tapi nggak pulang, tapi telepon-teleponan. Di usia segitu Mas, 18 tahun, 19 tahun, berapa nominal penghasilan
yang paling besar yang pernah didapatkan sama Mas Budi saat itu? Sing gawe Mas Budi ini bangga nih. Gini, penghasilan di usia itu ya, ya nggak pernah sama sekali besar. Dapat entek toh. Berapa? Aduh. Kan untuk kehidupan toh pastinya. Nah, tapi hasil jualan itu kan pasti ada nominalnya. Mungkin sekitar 2 juta, 1 juta. Oh enggak mas. Enggak sampai. Saya nggak pernah akumulasi ya dalam satu bulan. Sekarang kita dapat ya pokoknya untuk buat makan, buat itu. Ya ratusan ribu. Ratusan ribu mas. Ratusan ribu aja. Terus kalau dalam satu bulan diakumulasi, saya kok nggak sampai bicara jutaan ya waktu itu ya. Udah ya. Nggak nyampe. Pokoknya ratusan ribu itu sudah bisa untuk waktu itu masih single. Okay. Apa ya? Pernah gagas itu. Nggak pernah gagas itu ya. Belum sampai ada kemampuan untuk mengumpulkan, ngitung pun nggak ada kemampuan itu. Cuman cita-citanya, ya caranya aku kaya soben. Gimana caranya saya sukses soben. Gitu. Tapi ada feeling nggak mas? Saat itu umur 18 punya feeling atau punya firasat bahwa kelihatannya aku mau kaya raya nih besok? Atau hanya sebatas motivasi diri, ya. Pengen kaya seperti itu mas? Bukan feeling ya. Apa, ya motivasi tadi. Motivasi ya. Atau lebih ke harapan, cita-cita. Ya. Jadi di usia 18 tahun itu memang saya belum apa-apa waktu itu. Saya sampai nulis kan, saya tulis cita-cita saya atau harapan saya itu dalam sebuah kertas. Kemudian saya tempel di belakang pintu kamar saya. Waktu itu saya kamarnya numpang di bulik saya di Kendal sana. Terus saya tulis usia 25, berarti kan waktu itu nulis usia 18 tahun. Waktu nulis saya cita-cita usia 25 berarti kan 7 tahun. Iya. Waktu itu masih bujang, ya masih di kondisi yang tadi saya cerita loh. Iya. Buat lamaran kerja, ngelamar kemana nggak terima, gitu kan. Kerjaan pun apa yang bisa dijual lah kayak gitulah, freelance kayak gitu. Nah di situ saya nulis cita-cita. Saya tulis usia 25 tahun saya sudah menikah, sudah punya anak, sudah beli rumah, sudah beli mobil, penghasilan puluhan juta. Dulu waktu itu saya sudah naik haji. Nah cuman karena saya takut naik pesawat di usia 25 itu ya tetap nggak naik haji karena saya takut naik pesawat. Lu sampai sekarang masih takut? Mendingan. Sudah mendingan, tapi ono rasanya ya takut ya. Pikiran terus kalau mau naik pesawat. Umur 18 tahun sudah punya plan sampai segitu. Saya rasa kok aneh ya, enggak? Aneh yo. Aneh. Sebab bayangkan tadi saya bilang penghasilan saya sampai saya mau akumulasi, mau total sebulan dapat berapa pun saya nggak paham sampai sekarang waktu itu. Yang penting saya jualan ada penghasilan buat 100, buat 200. Itu kan nggak setiap hari tuh mas. Betul. Jadi kalau diakumulasi mungkin nggak nyampe 1 juta. Tapi ya waktu itu ya 2000 berapa berarti itu? Waktu saya nulis 2002 atau 2003 itu. Antara itulah. Nah itu ternyata ya cukup saja gitu loh. Ya delalah dicukupke ya. Rezeki delalah cukup ya. Dicukupkan ya. Oh berarti harus belajar manajemen itu mulai dari itu ya. Oh uang segini ya. Nah, walaupun uang kecil, uang sedikit dan saya belum bisa apa-apa sebenarnya waktu itu. Hanya harapan aja yang besar. Jadi uang sedikit ini yang penting termanfaatkan oleh saya ya makan apa segala macam bisa tercukupi ya. Seperti itu sampai tahun berapa mas jualan kayak gitu? Saya berarti kan setelah itu kan masuk kerja itu yang lamaran diterima itu 2005 itu. Awal 2005 saya diterima kerja, ya udah saya kerja. Kerja berapa tahun? 5 tahun. Oh 5 tahun dulu, 5 tahun. Terus? Nah kalau ini saya bisa cerita. Nah, ya. Gaji pertama saya yang sampai saat ini kalau tidak salah masih disimpan sama istri saya. Saya digaji pertama oleh perusahaan yang saya kerja itu 600.000. Itu 2005. Itu lumayan ya. Tapi ya dikit lah hitungannya. UMR toh? Ya UMR dulu ya. Zaman dulu ya. Zaman bapakku di berarti ya. 600.000. Betul. Nah, saya digaji 600.000 karena UMR 600.000 di 2005 itu. Ya udah, saya terima itu sampai sekarang disimpan slipnya sampai masih ada. Masih kalau nggak salah itu masih ada. Itu kenang-kenangan ya. Sama istri saya. Tak tebak-tebak ya. Saya berkali lipat berapa nol ya? 6 atau saya mungkin 5 mas. Jadi sekarang berapa nggak tahu saya. Nanti semoga dibongkar ya. Jadi waktu itu gini, saya sudah sudah pacaran ya, sudah punya ini. Ya. Jadi saya gaji pertama itu saya kasih sama pacar saya, sekarang istri saya itu, ini gajinya, ini slipnya, 600.000 itu. Yes. Jadi saya kan nikah 2006.
Ya, 2006. Nikahnya 2006 awal, 2006 awal. Saya diterima kerja 2005 awal. Setahun Setelah itu menikah. Kok berani, Mas? Karena gimana ya? Saya waktu pacaran dia masih kuliah, saya tungguin. Ya. Dulu janjinya setelah wisuda 2005 Oktober itu setelah itu nyusun untuk pernikahan. Kebetulan kerja pun walaupun belum pendapatan besar ya, di 2006 itu ya sudah bisa lah untuk hidup rumah tangga, sudah bisa. Sudah bisa ya itu ya. Nah, karena kita juga takut juga ya, kalau kita pacaran terlalu lama banyak fitnah, takut juga kita jadi malah masalah ya. Akhirnya biarpun di usia muda nggak apa-apa, kita menikah. Nanti rezeki insya Allah Gusti Allah yang ngatur. Nah, pernah nggak banyak omongan kalau nikah muda itu nanti urepe rekoso, belum tentu penghasilannya mapan dan lain. Apa yang membuat Mas Budi itu berani untuk mengambil keputusan, oke, saya menikah atau bla 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 gitu? Keyakinan ke Tuhan. Nah, sekarang gini Mas, ini saya cerita sekalian. Ya. Saya masih muda, istri saya masih muda. Ya, sama-sama belum begitu banyak pengalaman. Saya anak pertama, istri saya anak pertama. Ini yang jadi pembahasan kalau orang Jawa. Ya. Kalau orang Jawa melihat anak pertama, ketemu anak pertama nikah, podo atose, podo kakune, berat katanya. Benar. Saya jawab, ada beberapa yang ngomong seperti itu, langsung saya jawab langsung sama orangnya. Gimana Mas? Kalau saya mampu, istri saya mampu, ini nggak ada yang berat nih. Yang tadinya berat, ini nanti jadi luar biasa malah. Saya ingin buktikan itu waktu itu. Jadi saya bilang, udah nggak usah pikiran orang bilang ngomong apa. Tetap aja nikah kita nggak apa-apa. Terus cuek ya? Cuek. Hampir saya juga pada saat sudah menikah, berjalan itu kan, ya proses nanti kita cerita ya. Proses itu kan jatuh bangun. Sampai saya pikir, bener ya omongan orang dulu itu anak pertama. Sempat berpikir itu Mas? Berpikir. Bayangnya yang diomongin orang lain kayak gitu sempat berpikir? Sempat berpikir. Terus? Wah ini jangan-jangan bener omongan orang ya. Enggak. Saya masih tetap sama istri saya. Enggak. Kebetulan istri saya juga, mentalnya juga kuat. Ya. Jadi pas lihat kita jatuh segala macam support Mas. Oke, ini berarti nikah udah berapa tahun Mas? Dari Januari 2016, 18 tahun. 18, 9. Besok 19 tahun ya. 19 tahun besok berarti. Nah, dalam berumah tangga sebelum masuk ke dalam usaha bebek, hal apa aja saat kehidupan jenengan jatuh sama istri Mas? Bisa cerita nggak? Yang pertama itu walaupun kecil, tapi nandes ya Mas. Apa Mas? Itu dulu waktu saya ambil keputusan untuk keluar kerja, saya ingin membangun usaha sendiri gitu ya. Istri saya juga saya suruh keluar kerja, kan sama-sama kerja ya. 2010 itu sama-sama kerja, saya kerja, istri saya kerja. Saya keluar, istri saya tak suruh keluar. Podo nganggure kabeh. Kemudian saya mulai usaha empon-empon rempah-rempah, bahan setengah jadi jamu. Bahan setengah jadi. Itu kita kirim ke pabrik-pabrik itu ya, melalui perantara memang. Nah, terus di usia 6 bulan dari saya usaha itu nggak tersisa sama sekali, bangkrut. Itu awal pertama kami terpukul itu. Istri saya terpukul karena setelah kita menikah walaupun tidak begitu uang banyak, tapi ya cukup alhamdulillah bisa di dalam keluarga semua tercukupi lah, karena saya dan istri kerja. Nah kemudian kita mulai membangun bisnis, kita ingin usaha sendiri, 6 bulan langsung diajar bangkrut itu. Diajar bangkrut. Nah di situ agak terpukul sebenarnya. Saya sampai dulu pernah begini, walaupun alhamdulillah tidak terjadi. Istri saya panggil, duduk di ruang tamu, saya tanya, Mama, walaupun kemarin kita nggak begitu berada sekali, tapi kita cukup. Kemudian saat ini kita bangkrut, saya nggak tega lihat kamu. Saya izinkan kamu kalau ingin gugat cerai ke saya karena saya tidak mampu memberikan nafkah. Sampai gitu? Saya sampai bilang gitu sama istri saya. Itu yang baru tahun 2010 pas saya pulang kerja, mau masuk ke 2011 itu saya agak terpukul itu. Terus saya tawarkan ke istri saya, kalau kamu ingin menuntut saya untuk menceraikan gitu, saya izinkan. Nggak ada dendam, baik-baik saja. Daripada saya tidak mampu untuk ke depan memberikan nafkah kamu lebih baik pulang ke orang tuamu. Dan saya ikhlas. Tapi jawaban istri saya
Sambil nangis itu istri saya. Kan kemarin kita berjuang dari awal nggak apa-apa. Sekarang begini jatuh lagi nggak apa-apa. Kita bangun bersama-sama lagi. Jadi saya ikut nangis waktu itu, Mas. Padahal itu posisinya putus asa ya, Mas. Dalam arti putus asanya itu putus asa apa ya? Ya drop itu traumatik tuh, trauma kan. Enggak sampai yang sampai. Oh iya. Cuman ini kan saya biasa diskusi dengan istri. Jadi sebaik mungkin apa ya? Tetap kita lakukanlah diskusi. Seburuk apapun kita lakukan diskusi. Gitu. Jadi saya berpikir bahwa diskusi ini hal yang paling terbaik untuk memecahkan masalah gitu ya, dapat solusi. Nah udah akhirnya istri saya panggil ya tadi saya ceritakan tadi bahwa silahkan kalau mau mau menggugat cerai ke saya ikhlas tanpa beban karena saya sadar diri. Saya nggak tega juga dengan istri saya waktu itu. Tapi istri saya kan nggak mau kan. Ya sudah akhirnya sepakat. Setelah saya ngobrol di ruang tamu sama istri saya itu, oke, kalau kamu tetap ingin bersama saya maka ya kita lalui bersama-sama. Saya bilang sama istri saya, kita berjuang lagi. Itu padahal ekonomi mulai turun saat itu ya. Bukan mulai terus sudah turun. Udah turun gara-gara bangkrut itu ya. Nah setelah itu Mas, kan istri saya sudah kasih semangat nih, mau bersama-sama saya dalam sulit ya, sulit sekali bahkan itu. Nah dulu waktu saya kerja kan, saya lebih ke otomotif. Saya kerja sebagai marketing di perusahaan pembiayaan. Finance. Nah terus setelah saya jatuh, ilmunya yang saya pakai, saya jadi broker. Saya jadi maklar, ya, perantara pembeli penjual dari dealer sama pembeli itu, saya jadi perantara gitu kan. Karena sudah nggak punya modal kan Mas? Ya, pernah jadi maklar juga ya. Ya cukup berapa bulan lumayan. Dari saya maklaran tuh mungkin hampir setahun Pak ya, hampir setahun baru saya punya showroom. Jadi dari tadi istri saya kekeh untuk tetap dampingin saya gitu ya. Saya kan semangat lagi gitu kan, semangat. Ya wis, saya brokeran lagi. Tadi perantara motor tadi loh. Sampai akhirnya alhamdulillah punya ya kios lah untuk jualan motor waktu awal-awal dulu. Nah sudah di situ mulai punya pendapatan bagus. Jadi broker itu sudah pendapatan bagus sebenarnya waktu itu. Broker ya, pas dari broker. Dibandingkan gaji saya, gaji istri saya waktu kerja itu ya jauh. Lebih banyak brokernya malah. Lebih banyak brokernya saya itu hasilnya itu. Nah sampai akhirnya berani untuk punya tempat untuk jualan, ya kita pajang lah ada displaynya itu lumayan itu waktu itu. Sampai punya beberapa showroom bahkan sampai akhirnya. Nah itulah kira-kira perjalanan. Jadi di 2010 jatuh pertama atau bangkrut pertama itu yang membuat saya sangat terpukul. Tapi saat terpukul kayak gitu masih bisa dengan ikhlas nawarin istri. Kan nggak semua cowok yang mau kayak gitu Mas. Nawarin sampai silahkan sama orang lain dan lain-lain. Selain tentang sadar diri tadi Mas, apa yang membuat Mas Budi sampai ngomong kayak gitu tuh saya masih nggak masuk akal di otak saya. Gini Mas, kalau kita di dalam keluarga itu tidak terbuka ya, satu sama lain, suami sama istri, itu tidak terbuka, itu masalah besar. Masalah besar. Sebisa mungkin selalu diskusi setiap hari. Harus ada komunikasi, diskusi setiap hari. Kalau enggak, ada miss saja sedikit masalah besar. Jadi saya terbiasa dengan istri saya itu di meja makan setiap hari kita dalam satu hari pokoknya ada satu momen yang dimana kita harus makan bersama. Diskusi ngobrol. Nah di situ kita nggak biasa tertutup. Hari ini aku kemana, istri saya kemana, itu kan kerja kan. Ya harus ada diskusi itu saya bangun sejak awal. Luar biasa. Jadi apapun itu nggak ada unek-unek dipendem gitu, nggak, langsung ngobrol aja, panggil ngobrol diskusi, harus cari solusi terbaik. Jadi terbiasa untuk kita terbuka satu sama lain, nggak ada beban akhirnya. Kalau sudah seperti itu ya rumah tangga insya Allah oke. Lebih saling ngerti ya Mas kalau sudah seperti itu. Betul. Ya. Oke. Mas tadi berapa tahun nih di showroom itu? 2011, 2012, 13, 14, 15. 4 tahun. 4 tahun lebih sebenarnya. 4 tahun lebih ya. Saya kan dari 2000 itu kan tadinya sebelum punya showroom kan maklaran dulu. Betul. Berarti totalnya ya sekitar hampir 5 tahunan. 5 tahunan. Iya. 5 tahun. Oke, kok berhenti Mas? Nah gini, 2013 puncak-puncaknya kami di kala itu ya, karena itu untuk penjualan
ya dagang motor mobil waktu itu. 2014 saya mulai ingin membuka usaha-usaha baru waktu itu. Oh, sudah berpikiran untuk itu? Ya, untuk mengembangkan. Nggak hanya satu bisnis. Tapi ternyata kemampuan saya kan belum mumpuni, Mas. Sehingga saya buka beberapa usaha itu nggak terkontrol bagus, nggak termanage bagus lah. Yang akhirnya justru usaha-usaha itu yang membuat bangkrut lagi. Bangkrut lagi? Iya, karena hasil yang dari showroom itu, jual beli motor mobil itu, uangnya masuk ke bisnis-bisnis yang lain itu. Diputer ke bisnis? Bukan diputer ke untuk nambal. Nambal. Bisnis apa itu, Mas? Dulu saya ada bengkel ya, ada bengkel beberapa, banyak itu dulu bengkelnya di Jawa Tengah itu banyak. Apa namanya itu dulu, untuk body protection. Oh iya. Bengkel ya. Bengkel, okay. Terus kemudian saya juga ada usaha bisnis tahu, ada optik. Wih, wah kayak gimana? Apa ya? Berapa? Kok saya ingat ini, yang lain mungkin agak kecil-kecil kan. Oh, itu dalam waktu berapa tahun itu, Mas? Yang itu banyak itu. Itu langsung. Jadi ini kesalahan yang nanti boleh menjadi pelajaran yang lain. Ya. Iya, apa? Pada saat kita belum mampu, belum menguasai manajemen yang baik, belum bisa jadi orang yang mampu untuk menguasai hal itu, jangan lakukan hal yang sudah mampu. Jadi kayak sekarang contoh ini, banyak pertanyaan kenapa Mas Budi nggak mau ngembangin di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi atau di luar negeri kan, Singapura. Ada banyak permintaan sebenarnya kan, untuk yang bisnis yang sekarang BP dan yang Mas Budi ini. Nah, bukan saya nggak mau, kemampuan sudah ada sekarang. Hanya kalau untuk ke luar pulau ini, ya, luar pulau Jawa Bali ini, saya berhitung kembali kontrolku. Intinya kemampuan di internal kami itu, walaupun sudah mampu di Jawa Bali, tapi saya masih menganggap ini belum mampu untuk di luar Jawa Bali. Nanti takutnya seperti usaha yang dulu-dulu. Betul. Nah itu saya akan buka, kita akan hitung di manajemen kita, sampai tahun berapa sih kita bisa mampu ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan itu, sampai tahun berapa itu kita hitung matang betul. Nah dulu kan enggak. Dulu asal gabrul we. Langsung hajar ya. Ternyata itu senjata makan tuan. Oke. Nah akhirnya bangkrut lah kasaran itu. Nah, itu. Mas boleh tak minum dulu gak, Mas? Minum ya? Minum ngopi. Mas Budi itu sukanya ngopi soalnya. Jadi ngopi hitam itu sukanya Mas Budi. Aku tak air putih aja. Mas, tadi kita ngobrol masalah keluarga, kita masalah bisnis, masalah istri. Nah, sekarang kita ngomong masalah pertemanan nih. Ada titipan saya. Mas Budi kok bisa sampai saat ini, mungkin dulunya juga nggak sekonyong-konyong langsung sugih kayak gini. Pernah nggak sih ditipu sama teman Mas? Ya itu makanan sehari-hari lah. Mas boleh dong ceritain salah satu aja lah. Mungkin banyak ya, saya nggak tahu, tapi ceritain salah satu lah. Pernah nggak ngerasa ditipu? Nggak nyebut objeknya kok. Ya beberapa, ya kalau saya bilang makanan sehari-hari artinya sering. Oh sering ya? Sering ya. Tapi saya nggak mau cerita itu karena nggak baik lah, menurut saya nggak baik. Jadi cukup saya yang ini kesalahan itu ada di saya. Kenapa kok saya sampai ditipu? Kenapa saya sampai diakalin gitu ya, dimanfaatkan? Karena saya belum punya kemampuan yang baik. Sehingga salah itu bukan di teman-teman. Sorry ya. Bukan di yang masa lalu lah ya, bukan itu. Tapi kesalahan ada di saya. Bahwa saya mungkin maaf ini ya, salah punya teman ini salah mempercayai orang. Salah mempercayai seperti itu. Karena kemampuan kita untuk menganalisa kurang baik. Berarti lebih banyak introspeksinya pas ditipu ya. Jadi ini kesalahan saya. Yang kedua, kan kita bertanya, kenapa ya Tuhan kasih kita sudah berdoa terus gitu, kenapa Tuhan kok kirim orang-orang yang kurang baik gitu ya. Ya sekarang saya jadi mengerti, kalau tanpa mereka saya tidak akan jadi seperti ini, saya tidak akan belajar. Merinding aku. Jadi introspeksi bahwa ini rencana Tuhan, Tuhan akan kasih ajar ke kita, kasih pendidikan ke kita ya, melalui pola tadi. Biaya mahal memang ya, karena tidak ditipu sih ya, perlu ditipu sih. Baru dapat pelajaran ya. Jadi Tuhan kirim orang-orang itu untuk ngakalin saya segala macam, bagian ilmu, bagian guru. Jadi sebenarnya kasih guru dengan pola negatif gitu ya. Tuhan kasih kirim orang ke saya dengan pola negatif bahwa itu guru saya. Jadi
Maka tadi saya bilang, saya nggak mau menyebutkan, saya nggak mau bicara bla-bla segala macam. Ini ada di saya. Satu, karena saya belum pintar, Tuhan kirim orang untuk ngajarin saya supaya saya pintar. Kok bisa ya sampai berpikir kayak gitu ya? Orang normal itu kalau ditipu, kalau dipancing, beberapa kali saya ngobrol dengan orang lain, kalau dipancing tentang soal temen itu nipu, wah dia dengan semangatnya menceritakan. Ini baru pertama kali seumur hidup saya tanya sama orang, jawabannya kayak gini. Kok bisa ya? Harusnya ngomong gitu kan nggak enggak. Logis saja coba. Panjenengan ya, Mas Soleh kan berpikir coba, bener nggak yang saya sampaikan ini? Bener, Kan? iya. Nah, iya. maka sebenarnya kan hanya masalah pola pikir saja. Kalau kita berpikir positif, apa sih dibalik hikmah dari ini? Oh, ternyata Tuhan sedang ajarin saya supaya saya mengerti. Oh, supaya saya lebih punya jam terbang bagus. Oh, supaya saya tingkat pengetahuannya, keilmuannya lebih bagus, kan begitu. Ini makanya tak anrani mentor tuh kayak gini nih mentor. Wah, udah ngomong aku caca. Oke, Mas, setelah tadi usaha yang gagal tambah sulama sampai akhirnya kan showroomnya kan tutup, pasti showroom tutup. Nah, awal pertama kali berpikir bahwa mau jualan bebek itu kapan, Mas? Oh, belum. Belum itu. Jadi waktu itu gini, setelah yang 2015 saya ada 5 tahun spare itu. 2015 akhirnya memutuskan itu semua saya tutup, termasuk showroomnya kan udah bisnisku sudah parah gitu. Hidup segan mati tak mau ya. Iya. Saya teruskan pun kemampuannya kayaknya ini tidak tersupport dengan tim yang baik, terus kemudian kemampuan finansial yang kurang baik. Akhirnya saya putuskan untuk semua bisnis saya tutup, bener-bener nol. Saya nolkan betul. Mau apa-apa sudah nggak bisa. Kita perbaiki sini sudah terlanjur bolong-bolong segala macam. Sehingga waktu itu juga sebenarnya akhirnya meninggalkan hutang akhirnya. Kita tambal-tambal nggak cukup, kita meninggalkan hutang. Nah, di kala itu saya berpikir diskusi sama istri di meja makan juga gitu. Yeah. Kita mau usaha apa? Ya gimana usaha ini jelas kan kita nggak punya modal ya. Yeah. Modal nggak punya, utang ada. Nah, kita sepakat untuk cari usaha yang dimana tetap pakai modal tapi kecil. Tapi tetap bisa untuk kalau dulu kan nyambung hidup, nyicil utang, kan begitu. Nah, kita sepakat untuk ke kuliner. Nah, waktu itu kuliner apa? Yang paling gampang menurut saya waktu itu angkringan. Jadi saya sebelum bebek itu angkringan. Angkringan dulu 2016 kan? Oh, angkringan 2016. Ya. Saya buka angkringan 2016 karena basicnya itu karyawan itu udah terlanjur banyak tadi waktu itu 200-an. Waktu mau jualan angkringan pertama, ya ini jujur saja malu awalnya. Jadi sebulan lebih 10 hari itu ditungguin sama karyawan 2 orang waktu buka tenda angkringan itu. Saya masih agak malu ya waktu itu. Ya jujur saja. Kemudian 2 orang karyawan ini keluar, Mas. Ya kenapa? Ya mungkin warungnya kurang rame, pendapatannya hanya gaji pokok, ya kan? Jadi dia mungkin bosen gitu nungguin warung yang nggak begitu rame. Nah, saya sudah terlanjur buka, cari karyawan juga sulit. Karena orang juga nggak percaya mau kerja sama saya itu dibayar murah, padahal semua ya tetap digaji kan. Nah, cuman kepercayaan itu kan belum ada. Yeah. Mau nggak mau, sudah terlanjur buka, saya juga nggak punya usaha lagi. Tak tungguin sendiri. Joko Dewi. Saya layani, buat es teh, buat apa itu saya layani sendiri, semuanya sendiri pokoknya. Terus kok beda gitu ya? Dalam minggu pertama itu sudah mulai ada omset bagus. Sudah ada omset bagus. Sebulan kok bagus banget. Wah, ini peluangnya bagus gitu kan. Ternyata rame angkringannya, Mas. Gara-gara dijaga sendiri malahan. Jaga sendiri. Saya jaga sendiri cukup lumayan kok, itu ada berapa tahun, 2 tahun lebih. Rame warungnya. Nah, 2019 saya kan ikut pemilu. Ya, yang kota itu ya. Yang kota. Tapi kampanyenya dari 2018. Yes. Mulailah tak tinggal itu warung sama karyawan, ada 12 karyawan waktu itu. Untuk satu outlet itu 12 karyawan. Saya tinggal, saya lebih banyak ke kampanye lah, ke masyarakat kayak gitu. Ternyata oleng. Angkringannya oleng. Keter ya. Keter. Delala 2019 saya juga gagal nyalek, Mas.
Gagal saat itu Gagal gagal waktu 19. Angkringan oleng, Nyaleke gagal. gagal. Kan parah itu waktu. Utangnya Cik Ono. Wah, utangnya 1,6 itu, saya ingat itu. Buset. 1,6 M. 1,6 M. Ya. Ya, jadi ya hutang biaya pemilu. Lu? Kemudian ada sisa hutang bisnis kemarin yang belum terselesaikan. 1,6. Totalnya 1,6 M. Tuh. Nah, bingung lagi kan Mas? Di meja makan kita diskusi sama istri. Apa mana ya kembali lagi. Ketemunya diskusi itu tetap kuliner Pak, kata istri saya, tetap kuliner. Arahnya kuliner terus. Nggak punya model juga kan? Ya. Kalau kita buka pertama BP itu kan di ya PKL-an ya gitu ya. Ukuran 5x7 kan. Jadi cuci piring di situ, masak nasi di situ, buat nyambel di situ, ngelayanin di situ. Ya kan pajangan semua di situ. Nah, ukuran 5x7 itu sudah bisa untuk semuanya waktu itu. Berarti kan pedagang kaki lima sih Mas. Ya, PKL. Itu kita mengawalinya seperti itu. Nah, delalah wame lagi Gusti Allah paring sampai sekarang itu ceritanya. Oh, alah Mas. 1,6 itu jenengan bisa bayangin bakal kebayar gak sih utangnya? Yakin. Jadi hutang itu ya tetap hutang ya. Utang itu. Saya bilang sama orang-orang yang ngasih hutang ke saya waktu itu, ya tolong saya dikasih percayaan untuk mengembalikan. Kapan Mas? Nanti pada saat Gusti Allah memberikan rezeki ke saya. Loh, ini ngomong karo wong bank kayak gitu. Kebetulan nggak ada yang di bank. Oh, nggak ada di bank. Itu ngomong sama yang jenengan pinjami itu kayak gitu. Ya. Kapan Mas mau baliknya kapan? Ya nanti pas Gusti Allah memberikan rezeki ke saya, tak bayar ke pasti gitu. Lah yang kapan kan kita nggak ngerti. Wih, kok urusannya Gusti Allah. Saya bilang begitu memang. Itu ya. Kamu jangan maksa saya untuk tanya kapan, saya nggak tahu. Kalau Gusti Allah sudah memberikan, mau besok, mau lusa, mau tahun depan atau bulan depan, saya pasti langsung bayarkan. Ya. Nah jawaban ini kan jawaban konyol sebenarnya. Ya, one prestasi was itu nanti. Ya dianggapnya seperti itu. one prestasi. Tapi sekarang logikanya bener nggak? Kalau kita belum dikasih rezeki mau pakai Iya, apa? si biak-biak kayak emang nggak bisa toh. Iya kan? Iya. Jadi saya nunggu rezeki Gusti Allah, kan saya ikhtiar nih, saya Ya. jualan, saya segala macam, kan ini pakai bentuk ikhtiar. Kalau Gusti Allah nggak memberikan, ya sama aja susah. Ya. Karena Gusti Allah memberikan, baru saya bisa nyicil, bisa bla bla segala macam. Ya. Jadi jawaban saya itu sebenarnya benar tapi dianggap konyol. Jawaban saya benar sebenarnya. Padahal ngomong kan soal kemampuan kan. Iya, Iya. soal kemampuan. Iya. Tapi orang jawabnya, ini kayaknya lu stres Mas Budi, lu stres. Karena enggak. Tapi ngamuk gak sih Mas? Marah gak orangnya? Iya, mau Jadi- marah mungkin nggak berani ya. Mau marah mungkin nggak berani ya, itu. Oke, jadi ya itu perjalanan lama. Nah, tapi saya tetap berpikir positif. Artinya gini, dalam kondisi sulit itu pun saya berpikir selalu bahwa hidup ini digerakkan oleh Tuhan kan. Yes. Apapun itu digerakkan oleh Tuhan. Saya tetap meyakini itu. Untungnya itu nggak lepas. Kalau itu lepas ya repot semua kan. Jadi saya tetap meyakini terserah Tuhan mau arahkan saya kemana. Mau hidupku seperti apa itu urusan Tuhan, urusan Gusti Allah. Wis los pasrah ya. Terus pasrah. Nah di situ titik balik. Jadi orang nggak akan menyangka dalam waktu itu ya sampai sekarang kan 5 tahun sekian ya. 5 tahun. Orang nggak menyangka kehidupan berbalik arah. Yang dimana tadinya saya banyak dihina, banyak maaf ya diremehkan segala macam lah itu. Semua berbalik. Karena apa? Apa yang saya sebutkan tadi pada saat Tuhan memberikan itu semua berubah lagi ininya, ya kan? Terbukti. Saya bilang pada saat Tuhan memberikan nggak ada yang bisa ngadangin, Betul. ini terjadi. Kun fayakun. Nah, pembuktian ini akhirnya itu yang merubah cara pandang orang ke saya sekarang ini. Saya membuktikan itu soalnya. Mas sosok Setyo Budi terakhir yang paling menyakitkan. Jenengan tadi bilang dihina, diremehkan. Apa sih Mas? Apa sih? Kapan dan meremehkannya gimana atau dihinanya gimana? Pernah ingat gak dia? Enggak lah ya, semua datar-datar saja. Diremehkan, dihina itu ya datar-datar saja. Sama lah. Misal ini ada Mas Budi itu ungguk merindukan bulan. Kita ngayang-ngayang gitu ya. Jadi terlalu berharap besar. Oke. Keinginan besar, punya cita-cita besar, tapi tidak seimbang dengan kemampuan sekarang. Dia keduren, ketinggian gitu ya, ketinggian gitu. Ungguk merindukan bulan. Itu beberapa orang mengucapkan ke saya. Oke.
Masih ada orangnya sampai sekarang, Mas? Masih ada. Pernah nggak ketemu Pernah. terus dia ngomong apa, Mas? Ya minta tolong pinjemin duit. Loh, itu fakta, Tunggalnya kok kayak ngono, tunggalnya mesti gitu. Pak. Tapi ya tetap itu. Padahal dulu ngeremehin ya, Mas. Ngeremehin ya sekarang ya. Mas, pada saat jenengan jualan bebek kan jualan sendiri toh, Mas? Awalnya Jualan sendiri goreng-goreng. Kapan pertama kali jenengan mulai mencoba untuk buka cabang, Mas? Masih ingat gak? Kan cabang pertama nih, ada cabang pertama, terus berniat, itu suatu keputusan yang saya mikir pasti banyak pertimbangan. Kapan mulai Mas Budi itu untuk buka cabang? Ini banyak sekali untuk pengusaha-pengusaha kecil yang mereka masih ragu-ragu mungkin untuk buka cabang. Itu saat seperti apa, Mas? ini tanya kan perjalanan hidup saya ya. Iya, sesuai sudut pandangnya Mas Budi aja. Ini bukan sudut pandang tapi lebih ke faktanya ya gitu. Fakta yang dijalankan ya, oke. Jadi dulu itu gini, permintaan orang untuk dibukakan cabang oleh, dibukakan warung oleh saya itu banyak. Cuman kembali lagi, karena pengalaman masa lalu saya banyak ada peluang hajar tanpa memikirkan kemampuan. Jadi akhirnya saya hati-hati. Walaupun ratusan orang waktu itu awal-awal saya buka warung bebek itu minta untuk dibuka warung, saya tetap nggak mau. Karena saya berpikir, maaf ya Bu, saya belum mampu. Saya bilang begitu sama calon-calon mitra waktu itu ya. Akhirnya saya tetap nggak mau gitu. Nah terus pada saat warung itu sudah setahun lebih, itu ada pengurus ini apa Pak Yai dari Masjid Kauman Semarang, Masjid Agung Kauman, itu makan ke warung kita. Ini awal ceritanya ya. Itu ada beberapa dari beliau itu hadir untuk menawarkan lokasi di tanah wakafnya Masjid Agung Kauman di daerah Telogosari sana, Telogosari Semarang ya Mas. Itu. Nah terus beliau hadir itu, saya masih ingat kalimatnya, Mas Budi sekalian minta tolong itu supaya lahan mati itu bisa hidup. Kan kurang produktif ya, tanah lahannya itu kurang produktif. Beliau menyampaikan ke saya untuk dibukai warung Mas Budi supaya hidup lahannya itu. Nah terus saya bilang ya sudah, nanti saya akan berusaha. Waktu itu saya bilang bulan 7 atau bulan berapa kalau saya ingat, saya itu kan dari awal tahun ya. Terus nanti bulan 7 habis lebaran kayak gitu lah. Beliau bilang jangan kelamaan, kalau bisa buka sebelum puasa. Waduh, saya belum punya modal Pak Yai, saya bilang gitu kan datangnya rombongan itu Pak Yai itu. Kalau jenengan niat mau, ada nanti pasti ada gitu. Dia ngomong gitu ya. Ya saya bilang gitu aja kan. Iya, saya bilang gitu. Karo Pak Yai ya itu. Nah terus ya waktu itu warung saya satu, tapi kan tim saya sudah ada beberapa ya yang bisa diajak diskusi lah. Terus saya diskusi sama teman-teman itu, tim saya. Terus akhirnya saya mutusin gini aja, ini calon mitra kan banyak sekali kan sebenarnya kan, tapi kita tolakin semua. Nah saya mau buka langsung kan nggak punya modal gitu kan, belum punya modal, karena hasil berapa tahun saya jualan kan nyicil utang kan, sehingga belum punya tabungan. Nah terus saya bilang begini sama teman-teman, nanti pokoknya gini guys, yang mau daftar terakhir ini, yang daftar terakhir mau bermitra dengan kita, langsung kita terima. Saya bilang begitu. Habis diskusi sama teman-teman kamu gitu. Nah singkat ceritanya, ada yang hadir, namanya itu Pak Hendro dari Indramayu waktu itu. Beliau pensiunan dari Pertamina, hadir. Terus kemudian saya sepakati, karena beliau yang hadir daftar terakhir dari omongan saya itu. Ya udah akhirnya buka di sana, di mana namanya, tanah wakaf kita sewa. Logosari itu. Logosari itu tanah wakaf Masjid Agung Kauman. Alhamdulillah didoakan sama Pak Kiai pengurus Masjid Agung Kauman sampai sekarang. Alhamdulillah saya tidak lupa itu. Masih ingat ya, orang-orangnya pun masih ingat ya Mas. Terus dari itu? Nah setelah itu mulai yang kemarin mau bermitra ke kita, ya mau minta tolong dibukain warung itu, datang katanya nggak mau.
Katanya nggak mau. Komplain ya, gitu. komplain ya sih. Komplain gitu. Komplain. Akhirnya ya saya nggak bisa jawab kan. Saya bilang ya sudah kita mulai wes. Nah dari 1 per 3 bulan waktu itu 1, 3 bulan 1 gitu awalnya kita buka cabang itu. Nah sudah sampai sekarang sampai hampir 200 outlet ini. Oke. Dan sekarang kan banyak Mas cabangnya. Hampir berapa tuh Mas? Sekarang itu? Hampir 200. 200. Mas, kapan mulai Mas Setyo Budi itu membentuk manajemen? Wah, ini penting banget nih teman-teman. Para pengusaha muda pasti perlu Iya. itu. Ya kurang lebih pada saat kita mau mengembangkan ya 3 tahun yang lalu kan Mas. Ya, berarti tahun kedua jalan ya. Ya. Jadi gini, saya tak cerita. Iya. Ada di kita itu GM-nya namanya Pak Gita. Hmm. Terus dia punya teman namanya Mas Hanif. Hmm. 2 orang ini dulu mau bermitra dengan kita, minta dibuka di Purwokerto. Ini asal usulnya kita bentuk manajemen. Oh. Pak Gita ini sekarang jadi GM kita. Hmm. Terus ada Pak Hanif, ini juga manajer di kita. Hmm. Ini dulu mereka berdua ini ingin franchise ke saya, bermitra ke saya, minta dibuka warung di mana namanya? Purwokerto. Purwokerto. Saya bilang sama beliau berdua, Mas, mau buka di Semarang. Karena kalau luar kota saya belum mampu loh, saya takut. Hmm. Khawatir nanti malah gagal. Kalau jenengan tetap mau di sana, di Purwokerto, saya ajarin aja lah. Nggak usah bermitra dengan saya, pakai brand baru. Saya ajari, masaknya segala macam saya ajari, nanti jenengan buka di sana nggak apa-apa, saya dampingin, saya bilang gitu. Tapi kan saya nggak ikut ke sana, saya hanya ngajarin aja gitu kan pikiran saya. Beliau berdua nggak mau Mas. Beliau berdua nggak mau. Pengennya Mas Budi. Pengennya Mas Budi. Waduh kacau ya bilang. Terus. Saya kan ya bingung. Iya toh. Apa. Nah udah saya bilang sama beliau berdua, saya pengen ngobrol gitu ya. Ketemu kita ngobrol, terus saya bilang, oke, kita bukakan, kita bermitra di Purwokerto, tapi ada syarat saya bilang. Dan ini harus dipenuhi kalau memang ingin buka warung saya. Apa itu? Mas Gita sama Mas Hanif bergabung di manajemen kita. Wah, gitu ya. Nah, iya toh. Terus responnya, loh aku ki pengen jadi mitra kok. Iya. Kita ini kan bukan ini ya, pakai Pak Gita itu kan tadinya di salah satu bank nasional gitu. Kemudian mengundurkan diri, kemudian ingin mandiri. Iya. Ingin berwirausaha sendiri gitu kan. Nah, kalau saya ambil artinya kan tidak lagi berwirausaha sendiri. Betul. Tetap Jadi profesional pegawai, lagi, ya kan? profesional lagi. Bahasanya kan Jadi begitu iya. terangnya kan Profesional jadi lagi. profesional lagi kan. Iya. Walaupun beliau akhirnya ada beberapa bisnis juga kan. Heeh. Nah ini bagi Pak Gita sama Mas Hanif ini ya cukup dilema sebenarnya. Tapi kalau beliau berdua nggak mau bergabung, saya juga nggak mau bukain hatinya, gitu kan. Kunci-kuncian. Iya. Kunci-kuncian. Tarik ulur ya Mas, tarik ulur ya. Akhirnya beliau mengabari ya jarak mungkin sebulan apa ya, ngabarin untuk sepakat gitu untuk oke, Mas Budi bukain warung saya di Purwokerto, kami berdua bergabung di Mas Budi. Alhamdulillah. Ceritanya itu. Terus? Singkat ceritanya Purwokerto sukses. Sukses. Purwokerto kita buka di waktu itu. Purwokerto itu punya Pak Gita sama punya Pak Hanif ini di Gor Satria. Gor Satria. Sebelah Gor Satria. Ya. Purwokerto. Rame Mas. Meludak di sana, antusiasnya luar biasa. Nah saya bilang sama Pak Gita sama Pak Hanif waktu itu, kalau Purwokerto sukses, ini kan jauh ya, Purwokerto sama Semarang kan jauh. Jauh banget. Artinya kita akan bisa buka di luar kota selain Purwokerto kita bisa. Yakin itu langsung. Yakin itu saya bilang sama mereka berdua, saya bilang, amin katanya gitu kan. Kita ketemu lagi, kan sudah bergabung ini kan. Kita bentuk manajemennya. Nah itu startnya. Startnya itu baru berapa orang itu Mas? Ya belum banyak lah. Sak wing tok ya. Cabang punya Cabangnya. kita itu kan baru yang ke-7 kalau nggak salah. Ke-7 artinya ya kita punya manpower ya belum banyak gitu. Iya. Terus kemudian yaitu tadi awal bagusin sistem, Bagusin nambah sistem. SDM, ya bangun manajemen. Sekarang sampai 2025 sudah hampir 200 cabang. Kalau boleh tahu Mas, pegawainya berapa sekarang? Timnya ada berapa? Ini saya nggak bisa tepat ya, tapi Ya, nggak bisa tepat lah. data. Ha-ha. Tapi mungkin lebih dari 2000. 2000 orang Mas. Tapi informasi yang saya dapat kemarin sempat nyalek lagi. Nyalek lagi. Iya. Tapi gagal ya Mas. Gagal lagi. Belum dapat kesempatan ya. Iki
Iya, jadi kembali lagi Mas, saya masuk ke politik biaya mahal. Maaf nih ya. Ini kan bisa jadi Gak apa-apa. kan bisa jadi Ya. apa ya? Ya ini buat orang-orang buat orang-orang yang pengen terjun di politik nih rungok ya. Iya. Iya Mas, lanjut Mas. Sorry, biaya mahal memang. Ya. Kalau saya tidak merasa bahwa ini sebuah perjuangan untuk hidup saya lebih manfaat gitu ya, saya pasti sudah depar. Ya. Karena biaya politik itu tinggi. Nah, apa motivasi Mas Budi untuk masuk ke politik lagi? Ini saat ini ya, sekarang aja kita bilang lah, saya bukan pejabat ya. Ya. Saya mandiri berwirausaha. Alhamdulillah nilai manfaatnya sangat tinggi. Alhamdulillah nilai manfaat sangat tinggi. Dari bagaimana mengurangi pengangguran jelas. Yes. Oh 2000 tadi, 2000-an itu jelas. UMKM berjalan baik. Betul. Supplier saya juga karyawannya kan ribuan toh. Betul. Supplier saya. Nah ini kan nilai manfaat dari bisnis saya kan luar biasa. Ya. Saya berpikir lagi kemampuan saya ini kalau nanti bisa masuk ke pemerintahan, artinya kita berniat untuk bagaimana hidup saya lebih bermanfaat lagi. Ya. Maka nilai perjuangan tadi kalau bicara materi, modal, segala macam, biaya pemilu, ya sudahlah, nggak ada bagian yang menyakitkan. Jadi fine-fine saja. Oke. Sampai 2025, ngomong-ngomong sebelumnya ya, Mas Budi selamat ulang tahun dulu, yang ke-41 tahun. Terima kasih. Saya belum, Sidik Fakta belum bisa ngasih apa-apa, nanti tunggu ya, tepuk tangan dulu aku. 41 tahun, tuh 41 tahun tuh bukan perjalanan yang pendek, dan saya luar biasa, sedikit banyak saya dengar cerita dari orang-orang yang terdekat dari jenengan itu luar biasa. Lebih ke arah pribadi lagi nih Mas. Mas, boleh nggak cerita? Terakhir kapan nangis kejer Mas? Pernah nangis gak? Saya yakin pernah dong. Walaupun tadi kan ceritanya baru sama istri nih, karena bagrut. Karena ngomong tadi, lah ada nggak nangis yang bener-bener jenengan nangis kecewa banget ataupun apa gitu? Saya kok nggak inget ya Mas. Nggak inget ya? Saya nangis. Kesedihan pun berusaha untuk sampai lupa sekarang ya. Lupa ya. Jadi ada kalimat begini sebenarnya. Apa, Tadi juga saya pas ke pabrik tadi kan ya ngobrol sama teman-teman sana juga terucap juga ini juga mungkin cocok nih pertanyaannya. Jadi pada saat menangis ini ya, saya itu berharap nangisnya itu di tengah lapangan di mana hujan deras, sehingga orang lain itu tidak bisa membedakan antara air mata saya dengan air hujan. Masya Allah, kering. Kok bisa Mas? Kok bisa? Kenapa? Iya. Gini Mas, jadi kalau kita dalam bersosial itu ya, terkadang juga kita untuk berharap orang untuk care ke kita itu kan juga nggak bisa berharap besar lah ya. Yes. Orang pada saat diceritakan tentang problem, tentang bla bla segala macam yang menyedihkan, orang hanya bisa mendengarkan, terkadang mungkin kurang peduli, mungkin juga merepotkan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kalau saya ini menyampaikan, saya ngomong, saya cerita bla bla, apa manfaatnya? Nggak ada. Maka yang terpenting adalah kita menyemangati diri sendiri dengan tindakan-tindakan yang positif. Nggak perlu saya tunjukkan kesedihan saya kepada orang lain. Biarkan orang lain melihat kebahagiaan saya untuk menjadi motivasi, penyemangat, seperti itu kira-kira. Sampai seperti itu ya. Mas, sekarang kebalikannya. Tadi kan nangis. Mas, masih ingat gak hal yang paling membahagiakan di hidupnya Mas Budi? Kalau bicara ini ya panjang, karena banyak bahagianya ini. Nah itu yang paling. Masih ingat ya? Syukuri banyak hal ya. Saya menikah dengan istri saya itu juga kebahagiaan luar biasa. Saya punya 2 anak, ya, ada cowok cewek. Saat ini juga sekolah di sekolah yang alhamdulillah baik, bagus, itu juga kebahagiaan. Saya punya saudara sekarang begitu banyak karyawan saya menjadi saudara saya semua, itu juga kebahagiaan. Saya punya bisnis di mana bisnis itu menjadi manfaat banyak orang, juga menjadi kebahagiaan. Artinya dalam hidup saya kalau saya mau cerita nggak ada habis-habisnya kebahagiaan itu. Sulit saya untuk menceritakan semuanya. Saking banyaknya Kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Oke, saya tuh ngambil pelajaran dari omongannya Mas Budi itu. Berarti simpanlah kesedihanmu sedalam-dalamnya, tapi luapkan kebahagiaanmu sebanyak-banyaknya. Benar gak Mas? Wah, luar biasa Mas. Mas Bud, terus tentang kebahagiaan. Kalau di dalam
bisnis ini kan nggak gampang dijalaninya. Naik turunnya di dalam bisnis bebek ini kan banyak. Sekarang nggak cuma bebek, kemarin baru buka bakso. Apa yang membuat Mas Budi ekspansi di bidang F&B yang lain sampai kok ke bakso juga? Ya. Simple Mas Olehan, bahwa kita itu Indonesia punya masakan Nusantara ini kan luar biasa banyak. Ya. Saya baru hadirkan bebek, ayam, penyetan lah ini. Iya kan? Padahal kan ribuan masakan Nusantara yang bisa dihadirkan. Betul. Ya. Terus beranjak bicara masalah bisnis, lah itu kan jadi peluang semua. Saking gampangnya dari ribuan menu yang ada di Nusantara, ambil aja satu, itu gampang sekali. Kenapa saya mau begitu? Dari satu menu yang saya ambil, ya jadi bisnis, nilai manfaatnya kan luar biasa. Ya. Saya baru ambil penyetan nih, berapa ribu yang bisa ambil manfaat. Karyawan kita di internal aja udah 2.000 sekian. Belum supplier punya karyawan buahnya, belum petaninya, belum peternaknya gitu. Ya, betul. Ribuan orang bisa ambil manfaat, itu baru satu menu. Bakso, peternak segala macam, nanti banyak lagi yang ambil manfaat di situ. Nah, ini kan bagian niatan-niatan tadi untuk bagaimana hidup kita bisa lebih manfaat. Ya. Jadi kalau bicara menu, kenapa kuliner? Ya kuliner ini menunya Nusantara banyak harus dikenalkan. Nah, sekarang kita buka kopi klotok juga kan? Ya, di Bandungan ya. Itu ada masakan Nusantara, masakan Jawa, masakan Jawa di situ. Kemudian ada beberapa minuman-minuman termasuk mungkin wedang rempah, kemudian ada kopi. Nah, kita kan ini produk-produk semua dalam negeri semua dari petani. Nah, petani dengan hadirnya nanti kita punya rumah makan atau kafe-kafe itu ya, atau kuliner lah seperti itu kan semua bisa ambil manfaat semua. Ya. Dari hulu ke hilir semuanya mendapatkan manfaat ya Mas ya. Nah ini kalau semua berpikir seperti saya seperti ini, maka nanti nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Amin ya Allah, amin. Tapi semua harus ini ya, harus bareng-bareng sama-sama mengerti. Nggak curang-curangan, nggak saling menjatuhkan. Ayo semua semangat untuk sukses. Bagaimana caranya? Ayo bareng-bareng gandengan tangan gitu. Oke, Mas, di bisnis ini nggak lepas dari persaingan. Yang jualan bebek juga banyak, yang harganya lebih mahal juga banyak, yang lebih murah juga lebih banyak. Ini buat teman-teman pengusaha yang baru ini perlu informasi Mas, bagaimana cara mensikapi seorang Mas Budi tentang persaingan dagang itu Mas? Ya, ini Mas, yang pertama itu jangan menganggap bahwa ini semua kompetitor, semua pesaing, semua ini bisa mematikan kita. Jangan. Ya. Tadi kan rumusnya sudah jelas kan, ayo bersama-sama kita cari rezeki yang halal, bersama-sama kita buat situasi kondusif, bersama-sama cari rezeki lah dia seperti itu. Nah kalau semua itu dianggap kompetitor, maka selalu akan joget-joget terus nih, selalu akan khawatir terus nih, cemas terus ya. Cemas terus. Salah. Nggak usah berpikir hal-hal yang negatif seperti itu. Berpikirlah di internal kita ini, gitu ya kalau di usaha saya ya. Ayo berpikirlah di internal kita ini dandanano, bendahano di dalamnya apa yang kurang supaya konsumen senang. Supaya konsumen itu senang, bukan hanya senang tapi sehat. Bukan hanya sehat tapi nyaman. Nah itu semua harus dilakukan. Berarti kan pelayanan harus bagus, tempat harus bagus, kualitas makanan harus bagus, harus halal segala macam. Itu kan semua harus ditata dengan rapi. Kalau kita sudah berpikir bahwa ini akan baik di dalam, maka pas kita keluarkan juga baik, maka kan hasilnya baik. Tapi kalau dari awal sudah berpikir negatif, terus katanya, kompetitor sana udah padat, ini bla bla segala macam, nggak akan berkembang. Yakin nggak akan berkembang. Maka kalau yang akan mulai usaha, ayo mindsetnya harus bagus dulu, pola pikirnya harus bagus dulu. Jangan lupa urusan ke Tuhan, jangan lupa bahwa ini semua Tuhan yang atur, kita tinggal ikhtiar saja. Jadi kalau dalam bisnis berarti harus fokus ke solusi daripada fokus ke masalah. Iya toh. Mana ya Mas? Ya masalah tetap kita bahas. Kan solusinya harus ada. Ada lah itu. Masalah terus, tapi kan solusi harus terus juga. Betul. Nah Mas, ini yang terakhir Mas, ini yang unik nih, ini unik lagi nih. Ini agak nyelempeng sidik dari F&B, walaupun tetap ada makanannya di dalam. Mas katanya mau buka wisata itu Mas, agrowisata. Itu beneran nggak sih Mas? Di mana Mas? Saya sedang bangun ini di Kabupaten Semarang, kecamatannya Suruh, desanya Reksosari. Ya, ini kita bangun agrowisata. Ya, di situ
ya kaitannya pertanian di situ, buah-buahan apa banyak, tapi juga tidak meninggalkan situ wisatanya juga gitu kan. Jadi dikolaborasikan, nanti ada edukasi juga, Ya. edukasi kaitannya alam lah seperti kan, peternakan iya, terus kemudian perikanan juga ada, Ya. pertanian pasti di situ. Tapi ada hiburannya juga kan, misal waterboom misalnya. Ada ya nanti ya. Isu ya harus ada kayak gitu. Oke, Mas rencana buka kapan itu? Ya mohon doa restunya kalau ini berjalan lancar, mungkin pertengahan tahun 2025 kita akan launchingkan. Insya Allah. Boleh nggak sih ini untuk awal belum pada tahu, boleh nggak sih disebutkan namanya, boleh nggak? Atau masih rahasia? Enggak. Oh enggak. Ini saya ambil dari nama desanya, itu kan Desa Reksosari. Reksosari. Sehingga nanti insya Allah itu, ini kan sudah perizinan juga sedang diurus ya. Ya. PT-nya sudah jadi, namanya PT Agrowisata Reksosari. Agrowisata Reksosari. Agrowisata Reksosari. Reksosari. Ya, Reksosari itu Nama desa di situ. Ya. Kita akan angkat nama desanya, daerahnya yang kita angkat. Seperti itu. Daerahnya diangkat ya. Daerahnya kita angkat ya. Itu kemarin kan saya ikuti Mas. Saya ikut keliling diantar Mas Budi. Itu loh spesial banget itu. Aku diantar langsung sama Mas Budi, diperlihatkan itu kan luas banget toh Mas. Ini rada rahasia sidik. Udah habis berapa Mas? Ya cukup lumayan. Gitu. Gak gelem dia ngomong Cah. Ya, Kalau pengen teman-teman tahu ya silakan datang ke sana mungkin ya Mas ya. Ya. Luar biasa, katanya juga ada kambing yang wow, kambing apa Mas namanya Mas? Kambing Etawa ya. Etawa, itu harganya bisa satu mobil ya. Makanya teman-teman besok kalau buka datang aja ke sana. Kita nikmati hawane, kita nikmati. Ada kuliner itu Mas? Ada toh pasti toh. Ada ya. Pasti. Yang paling spesial apa? Ya Kebun kalau durian. kita di situ ya jelas produk kita kan ada bebek, ada bakso, ada kopi klothok. Oh, no semua nanti di situ. Ringan, sama nanti lingkungan ya. UMKM lingkungan. UMKM lingkungan ya. UMKM dari lingkungan situ. Nanti kita hadirkan di sini. Oke. Tenang aja. Kalau di situ kalian lihat biasanya jalannya sempit, disuruh yang tol exit tol Salatiga Ngiri. Kalau di Mas Budi itu ciri khasnya adalah halamannya luas, parkirnya luas. Itu wis pasti. Kalau orang tahu tentang parkiran luas berarti ingatnya adalah Mas Budi Bebek. Bener nggak Mas? Betul. Oke. Kesimpulan terakhir bahwa sebelum kesimpulan lah, saya ingin minta sama Mas Budi, Mas, ada nggak harapan atau ucapan buat para pengusaha muda ini terakhir, biar mereka tetap semangat dan berproses menjadi orang yang hebat? Ya sedikit saya berpesan bahwa untuk mengawali bisnis gitu ya tadi pasang dulu mindset bahwa ini semua gerakan Tuhan. Ini semua kehendak Tuhan. Hidup ini diremot sama Tuhan, ya gitu. Itu harus tahu dulu, ya kan? Berpikir baik segala macam. Kemudian ikhtiarnya juga harus baik, melakukan hal-hal yang baik, mau belajar, melihat, oh kamu ingin apa sih, bisnis apa sih, penguasaannya harus tahu, ilmunya harus tahu, harus mau di situ, tahu manajemennya harus bagaimana, itu semua harus dikuasai dulu. Jadi kalau ingin buka usaha tapi tidak, maaf ya, penguasaan produknya itu tidak oke, penguasaan bisnisnya tidak oke, ya wassalam pasti. Ikhtiarnya tetap harus bagus. Nah, terus terkadang kan sering ya pada saat bisnis awal ya pemula itu lebih kena di mental. Misal kurang sedikit itu kayak sudah merasa luar biasa payah kayak gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi tata mental, karena tadi saya bilang di awal kalau semua sudah tahu bahwa ini gerakan Tuhan, bahwa ini arahan dari Tuhan gitu. Jadi mau diarahin kemana pun santai, mentalnya jadi kuat. Kalau mentalnya sudah kuat kan artinya mau apa-apa sudah enak. Ya kan takut enggak, malu enggak, tapi hal positif ya, artinya malu enggak, gue malu, ini enggak malu enggak apa, ternyata maling kan. Ya ini enggak begitu maksudnya, hal-hal yang positif. Jadi saya berpesan sekali, ayo awali dengan mindset yang positif. Oke, istimewa, tepuk tangan dong. Teman-teman, kita mendapatkan pelajaran banget, super sekali. Mas Budi, terima kasih waktunya. Ini ilmu yang luar biasa buat teman-teman para entrepreneur awal atau pengusaha awal.
Semoga dengan apa yang diomongkan Mas Budi ini menjadi satu landasan mindset Anda untuk memulai bisnis dan mengembangkan bisnis Anda. Terima kasih Mas Budi sekali lagi. Terima kasih waktunya. Siap, terima kasih. Oke, nanti kapan-kapan kita ngobrol. Siap. Sampai ketemu lagi di acara Sidik Fakta, bicara fakta, ungkap realita. Selamat sore.